Kembali lagi di konten kembali bersama dengan Ustadz Felix Xiao juga kembali dengan beliau. Makasih, Mas. Kali ini seperti yang waktu itu pernah kita bahas. Ya. Tapi ini agak jelimet nih pertanyaan-pertanyaan dan mungkin agak butuh kesabaran nih Ustadz. Aku alhamdulillah nggak sabar sih. Sabar. Kita akan ngomongin soal Al-Quran tuh dua hal yang tadi sama yang kalau lu ngajinya terbata-bata Dapat pahalanya gede. Oke. Itu yang gue tahu. Oke. Tapi boleh nggak sih Mas kalau kita coba untuk buka konteks yang lebih besar lagi? Boleh. Supaya misalnya contoh gini, aku tuh mau ngeliatin Al-Quran itu dari satu konteks yang lebih besar, bahwa sebenarnya apa sih fungsi Al-Quran ini dalam kehidupan manusia, dan apakah sebenarnya agama ataupun peradaban-peradaban yang lain mereka tuh punya yang semacam itu, supaya kalau udah dapat konteks ini nih, kayaknya tapi menarik ya. Memang selain sebagai patokan umat Islam dalam beragama, ya, yaitu beginilah dan jangan begitulah. Oke. Memang ada fungsi lain dan tidakkah semua agama juga begitu kan? Kitab sucinya masing-masing. Kita bahas manusia dulu deh kalau gitu. Anjay. Kita kayak orang pintar ya. Gokil. Jadi, Mas setuju nggak kalau aku bilang bahwa selama kita masih hidup kita tetap punya masalah? Betul. Selama kita masih hidup kita punya masalah, betul. Kita punya masalah. Ya. Dan kenapa terjadi masalah? Sederhananya adalah katanya orang pintar nih. Katanya ada perbedaan antara idealitas sama realitas. Oke, dari kemauan dan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Oke. Ada orang pengen digaji 500 juta. Ya. Ternyata cuma digaji 500 ribu. Ya. Itu lebih parah masalah daripada dia pengennya cuma 500 ribu tapi gajinya 5 juta. Betul. Karena realitasnya dan idealitasnya lebih singkat. Ya. Artinya selama masih ada manusia, selama itu ada masalah. Betul. Maka sebenarnya kalau aku sederhanakan kehidupan manusia itu cuma sekedar mencari cara terbaik nyelesain masalah, benar nggak? Bisa nggak sih kita sederhanakan kayak gitu? Betul. Jadi sebenarnya Mencari cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. ya, karena hidup manusia itu sendiri adalah masalah, maka selama peradaban manusia beribu-ribu tahun ini, sebenarnya semua cuma direduksi, kalau mau direduksi ya dengan sederhana adalah kita ini lagi cari cara untuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Oke, betul. Setuju karena masalah bisa ditinggalin, masalah bisa diselesaikan, tapi penyelesaian juga banyak versi. Benar. Cari yang terbaik. Terbaik. Oke. Maka kalau kita reduksi berdasarkan banyak banget peradaban manusia nyontoin gimana caranya untuk nyelesain masalah itu. Misalnya ketika zaman Mesopotamia, orang tahu tentang masa-masa awal peradaban ya. Mereka nyelesain itu dengan cara-cara yang mereka tahu. Maka mereka buat kodifikasi hukumnya. Ketika mereka sudah tahu, oh ini caranya ternyata begini ya. Kalau ada orang jualan sapi, kemudian ada orang beli, ternyata sapinya nggak perform seperti yang dijanjikan, maka selesainya dengan cara seperti apa. Oh kalau misalnya aku jual barang, aku harus nyatat nih. Maka catatannya itu dibukukan dalam kodek-kodeknya mereka dan seterusnya. Lalu kemudian peradaban bertambah. Muncullah terus kemudian penyelesaian masalah yang dilihat lebih bagus daripada yang kemarin. Kalau ada yang bagus kemudian diikuti dan seterusnya. Nah, artinya masyarakat cuma tentang cara menyelesaikan masalah. Kalau aku lagi naksir sama orang, apa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah naksirku itu? Gimana kalau aku naksir adalah bini orang? Iya kan? Atau gimana kalau aku taksir adalah anak pejabat, padahal aku bukan pejabat dan seterusnya. Semua kehidupan manusia berputar di situ. Artinya, penyelesaian permasalahan ini menjadi sangat penting sekali bagi manusia. Di titik itu manusia perlu aturan. Setuju. Artinya aturan ini tidak mungkin tidak ada. Bahkan kalau misalnya kita sederhanakan, manusia paling bebas pun itu perlu aturan. Apa aturan satu-satunya yang diperlukan oleh manusia yang paling bebas sekalipun? Jangan ngatur-ngatur. Itu aturan juga. Dia mau bebas, itu aturan. Itu aturan. Jangan ngatur-ngatur. Betul. Tetap aturan. Tetap aturan. Berarti aturan tergantung aturan mana yang bisa menyelesaikan permasalahan kan? Iya. Karena orang-orang sebebas-bebasnya pun merasa bahwasanya aturan yang paling perlu adalah nggak usah ngatur. Udah biarin aja, alami aja, natural. Nah, di titik itu perlu yang namanya aturan. Pertanyaannya balik, aturan mana yang paling bagus? Oke. Kalau gitu kita masuk ke peradaban yang lebih baru lagi lah. Kalau itu kan peradaban Mesopotamia dan segala macam. Coba Mas bayangin Mas, kalau andaikan ada satu orang, dia mengklaim, aku punya aturan yang bukan aturan manusia. Tapi aturan ini datang daripada di luar manusia. Ini aturan datang dari divine, yang pasti lebih bagus daripada akal kalian yang terbatas. Bukankah kalian senantiasa selalu nyesal ketika memutuskan sesuatu, kalian mudah berubah ketika memutuskan sesuatu, hari ini baik bisa jadi besok nggak baik, atau hari ini nggak baik bisa jadi besok baik. Mau nggak aku kasih aturan dari divine?
Ada orang tiba-tiba ngaku seperti itu. Gampangnya kalau bahasa kita, ada orang ngaku nabi. Nah, ada nggak mas temen yang sudah temenan lama? Banyak. Yang udah puluhan tahun? Banyak. 30-an tahun misalnya. Ada. Tiba-tiba di suatu waktu dia ngomong sama Mas Panji, ada sesuatu yang aku mau ngomong. Apa? Tapi ini sensitif banget. Lu kayak baru kenal aja lu. Enggak, tapi ini penting banget. Ya udah apa? Aku nabi. Kira-kira Mas gimana reaksinya? Agak wadaw sih memang. Sementara aku mau pulang, aku mau telepon polisi atau apa kepala jiwa. Iya. Dan dia bilang aku bawa aturan terbaik untuk nyelesain masalah-masalah lu semua. Karena aku nabi, aku langsung berhubungan dengan Tuhan. Aku bawa aturan dari Tuhan. Kalau lu yakin bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan itu yang paling berhak ngatur kita, aku bawa aturan itu. Nah, itulah namanya kitab suci. Di seluruh peradaban atau di seluruh agama-agama. Yeah. Apakah itu Injil, apakah itu misalnya Zabur, Taurat, dan seterusnya, dan juga Al-Quran. Maka ada orang yang bawa. Nah, ini adalah sebuah cara penyelesaian. Tapi pertanyaannya, Mas langsung percaya nggak kalau itu datang dari divine? Siapa tahu dia skizo. Betul. Siapa tahu dia gila. Betul. Tapi ada kemungkinan nggak dia benar? Let's be fair. Ngomong sekarang nih. Iya. Orang yang jangan sekarang. Tahun zaman dulu. Iya. Let's be fair. Ada nggak kemungkinan dia benar? Kalau gue bilang ada. Ada. Fair. Ada. Fair. Karena ada kemungkinan dia nggak betul. Berarti kemungkinan besar. Ya. Ada kemungkinan dia benar juga ada. Ya. Gimana caranya memperbesar kemungkinan dia benar itu sampai kita yakin bahwa dia memang benar-benar benar. Solid question. Gimana? Gimana caranya Mas? Kalau Mas gimana caranya? Apa yang Mas lakukan? Oke. Logisnya ngecek, cross check gitu ya, mencoba untuk ngecek. Ada orang lain yang tahu ini juga atau enggak, menurut dia seperti apa. Oke. Terus ada satu yang paling penting selain itu. Kalau ada orang klaim bahwasanya dia adalah sesuatu, bukti. Oke. Yang kita verifikasi adalah bukti. Maka setiap orang-orang yang klaimnya besar pasti harusnya bawa bukti yang besar. Yeah. Kalau dia klaimnya nggak begitu besar, maka kita juga nggak minta bukti yang besar dong. Yeah. Nah, klaim ini di dalam dunia peragamaan miracles. Yeah. Okay. Artinya, ketika Musa suatu hari datang kepada umatnya, lalu dia bilang, aku adalah Rasul Allah, I am the messenger of Allah, maka orang bilang, kamu gila. Itu wajar. Kalau ada yang langsung percaya, malah dia yang gila kayaknya. Tapi dia terus kemudian akan nyari bukti. Dari mana katanya Musa itu dia benar adalah messenger of Allah. Maka dia akan minta buktinya mana. Maka Musa nunjukin tangannya bercahaya. Musa nunjukin kalau kamu nggak percaya sama aku, nanti akan ada terjadi sesuatu pada orang-orang Mesir. Kodok-kodok pada keluar. Lalu kemudian ada bayangan yang menghabisi nyawa orang-orang segala macam. Semua miracles ini muncul pada para nabi. Ada orang terus kemudian seperti Yesus. Dia tiba-tiba muncul dan mengatakan, aku adalah messenger of Allah misalnya. Aku adalah utusannya Allah. Lalu orang bilang sama, mujizatnya apa? Miraculesnya apa? Buktinya apa? Dia ngidupin orang mati. Dia membuat makanan-makanan jadi banyak dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada miraclesnya dia. Tapi miraclesnya orang-orang ini berbeda dengan apa yang dia bawa, yaitu message-nya. Jadi ada miracles, ada message. Message adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Miracles adalah sesuatu yang mensupport message itu. Nah, itu di zaman dulu. Di dalam Islam itu digabung jadi satu.